Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas ila akhiril ayat. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hormati DKM Masjid Nurul Huda beserta staf dan jajarannya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak absen satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada bapak dan ibu sekalian. Yang pertama, pada malam ini kita bersyukur karena kita masih diberikan bagai rahmat dan nikmat dari Allah, sehingga dengan izinnya, dengan inayah dan hidayahnya, kita bisa hadir di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, Baitullah, rumah Allah. Kita berharap rangkaian ibadah kita pada hari ini, pada malam ini diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semua rangkaian ibadah kita, baik kurikulum Ramadan, target Ramadan kita tercapai sehingga kita menjadi para finalis Ramadan. Nanti di akhir Ramadan kita mendapat piala citra, piagam yang bertuliskan ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berharap tentunya walaupun capek, walaupun lelah, walaupun ngantuk, tapi karena Ramadan ini banyak diskon-diskon rahmat dari Allah, diskon-diskon maghfirah dari Allah. Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita nggak tahu siapa tuh Ramadan terakhir buat kita. Ramadan kita nggak tahu. Maka manfaatkanlah. Nah, kemudian judul ceramah saya pada malam ini dikasih oleh panitia, pentingnya menjaga lisan, pentingnya menjaga lidah. Karena esensi puasa diantaranya memang ya menjaga lisan. Bukan hanya no eat, no drink, no sex, tapi semua kita harus lisan puasa dari hal-hal yang tidak baik. Ngomongin orang, ghibah, namimah. Apalagi sekarang kita sendiri di rumah, tapi melalui WA kita nggak sadar. Kita teruskan WA itu, chattingan itu. Maka kita sudah ghibah, kita namimah, padahal kita lagi puasa. Makanya Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu sugesti dari Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman di dadanya, iman, ada iman, wahtisaban dan penuh perhitungan dalam dirinya. Ya Allah, kalau saya lagi puasa, saya bohong, bagaimana nanti puasa saya? Penuh perhitungan dia. Ya Allah, kalau saya lagi puasa, tapi saya ngomongin orang, bagaimana puasa saya nanti? Penuh perhitungan. Maka orang seperti itu, ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan itu kan artinya pembakar, Pak. Panas. Ramadan panas. Artinya membakar dosa-dosa kita. 11 bulan kemarin yang lalu banyak dosa kita. Tangan kita berlumuran dosa, lisan kita berlumuran dosa,
mata kita berlumuran dosa. Masuk Ramadan tentunya ada banyak pintu-pintu maghfirah yang harus kita lalui. Dengan apa? Dengan cara kita puasa di bulan Ramadan. Maka dikasih sugesti lagi Rasulullah, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bisa qoma yaqumu qauman. Barang siapa yang bisa menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih, tadarusan, baca Quran, i'tikaf, qiyamul lail, maka dengan penuh iman di dadanya, wahtisaban, dan penuh perhitungan, maka orang seperti itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lelahnya kita siang puasa lelah, ke masjid lelah, baca Quran lelah, bangun sahur lelah, qiyamul lail lelah, maka kelelahan kita nanti akan diganti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang berlelah untuk Allah bulan Ramadan. Bisa jadi kemarin kita seorang suami jam segini masih di jalanan, jam segini masih di kantor, jam segini masih ada di luar rumah, tapi kita sadar, ya Allah, ingin menciptakan suasana kebersamaan di keluarga. Ingin buka sama-sama, kemudian tarawih bersama-sama ke masjid, ingin menciptakan kebersamaan. Orang seperti itu akan mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menciptakan kebersamaan. Analoginya begini, Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dengar ada satu mall yang memberi pengumuman bahwa nanti ada diskon besar-besaran di mall itu. Semua produk sembako didiskon 50%. Diumumkan tanggal 10 jam 10 hari Minggu, hari Ahad, diumumkan tuh, semua disebar, dipublikasikan pengumuman itu. Kita yang tahu tanggal 9 tuh udah siap-siap, Pak, karena acaranya dibukanya jam 10, jam 6 orang udah pada datang. Kenapa? Ingin mendapatkan diskon besar-besaran, 50% di diskon. Subhanallah, antri, Pak, panjang. Nah, Ramadan juga begitu. Masuk Ramadan itu udah diumumkan Rasulullah tadi, man qoma man soma. Maka tentunya apa? Kita sangat ingin mendapatkan diskon maghfirahnya Allah, diskon rahmatnya Allah, diskon ampunan Allah, diskon itqu minan nar. Maka sungguhnya di mana-mana pun Masya Allah luar biasa. Di sini alhamdulillah saya lihat, ya Allah, saya kan tarling, Pak, kemana-mana, tarawih keliling. Ini mesti bertahan jamaahnya, alhamdulillah. Ini malam yang keberapa nih? 10 apa 9? Ya Allah, luar biasa. Di mana-mana, Pak, udah maju sapnya. Tapi di sini alhamdulillah ibu-ibunya juga masih bertahan. Ya Allah, luar biasa. Kenapa? Ingin tadi mendapatkan diskon. Diskon apa? Ya tadi, diskon maghfirahnya Allah, diskon rahmatnya Allah. Nah, kita kembali lagi bahwa menjaga lisan itu penting. Makanya kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farin. Surga itu rindu banget kepada 4 macam manusia, 4 macam golongan. Mau nggak dirindukan surga? Rindu banget surga. Kita dulu waktu masih pacaran, dirinduin sama pacar, ya Allah, luar biasa, deg-degan hati. Gitu. Ada apa? Ada rasa getar. Kenapa? Dirindukan. Nah, ini kita dirindukan oleh surga. Siapa sih manusianya yang dirindukan surga? Yang pertama, tahlil Quran, orang yang rajin baca Quran. Apalagi di Ramadan ini, ya Allah, banyak orang baca Quran. Artinya kalau di bulan biasa kita baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim 30. Tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, bahkan 700, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, Pak, saya kasih analogi lagi nih biar paham. Kalau kita di bulan lain kita minum teh botol sama 1 roti di warteg, warung Tegal. Kita minum, rotinya kita makan, kita nanya, "Piro, Mas? Teh botol 1 sama roti." Dia bilang berapa? 20.000 di warteg. Kemudian kita coba lagi di restoran yang mahal, Pak. Minumnya sama, teh botol sama roti. Selesai, "Mas, Mbak, berapa bilnya?" "Apa, Pak, makannya?" "Teh botol sebotol, 1 botol 1 sama roti." Dibilang berapa? 200.000. Padahal teh botolnya sama. Kita makan lagi di restoran yang mahal, yang berbintang, duduk aja bayar. Selesai minum teh botol, makan roti,
Kemudian ditanya, berapa mbak bilnya? 2 juta. Letaknya di mana tuh? Teh botolnya sama, rotinya sama. Apa yang beda? Tempatnya. Kita juga baca Qurannya sama, qiyamul lailnya sama, duhanya sama, tahajudnya sama. Tapi apa? Tempatnya yang berbeda. Apa? Ramadan. Makanya optimalkan, banyakin baca Quran. Kalau sholat, kalau sah 27, pahalanya 27 derajat. Tapi kalau baca Quran satu ain, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Talil Quran. Orang yang dirindukan masuk surga itu adalah orang yang rajin baca Quran, yang dirinya, jiwanya, lisannya basah dengan bacaan Quran. Dan Quran itu manfaatnya apa sih? Kalau kita baca, Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah. Jadi Quran itu, kalau kita kan minum obat, si A minum obat, si B minum obat, belum tentu penyakitnya sembuh. Tapi kalau Quran mengatakan bukan obat lagi, penyembuh, penawar. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran diturunkan oleh Allah menjadi apa? Penawar, penyembuh. Kalau kita sudah minum penyembuh, pasti yakin Allah yang ngomong. Nah, kalau kita baca Quran dengan suara yang baik, suara yang bagus, dengan tartil, maka keluar suaranya itu akan menterapi penyakit kita yang dokter nggak bisa menyembuhkannya. Itu sudah banyak. Kemarin saya punya murid, itu sakitnya sakit yang banyak Pak, stroke. Kita segerobak aja berat, apalagi stroke. Nggak bisa ngomong Pak. Jadi dia kalau ngomong sama istrinya pakai tulisan. Tahu-tahu dia ke dokter, disuruh banyak baca koran. Dia ke kiai, banyaknya baca Quran. Bener Pak, dibaca Quran, sedapatnya, semampunya dibaca Quran. Itu kalau ngomong sama istrinya, karena stroke, ininya udah menyon Pak, udah begini, ngomong juga udah nggak bisa. Nah akhirnya dia yakin bahwa tadi wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, dia baca Quran, dia terus berulang-ulang. Masya Allah, alhamdulillah. Ketika itu juga Allah kasih mukjizat Al-Quran, karomahnya Al-Quran, hikmahnya Al-Quran. Dia bisa kembali lagi lisannya berbicara pada istrinya. Luar biasa manfaatnya Quran. Apalagi Quran yang kita baca bukan hanya dirindukan surga, nanti dia akan mencari orang-orang yang rajin baca Quran di dunia. Ya Allah, orang ini mau begadang di waktu malam, orang pada tidur, dia mau baca Quran. Tolong cari ya Allah, orang ini tuntunkan dia ke surga ya Allah. Itu nanti seperti itu dicari Quran. Apalagi manfaatnya, bahwa Quran itu adalah petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, map jalan, Waze. Kalau kita mau pergi ke Surabaya, itu kita nggak tahu jalan, kita tinggal cari, klik Waze atau map, klik Surabaya. Nanti kita akan diarahkan jalan yang nggak macet, jalan yang aman, jalan yang enak. Tahu-tahu sampai, oh alhamdulillah sampai di tempat tujuan, karena kita tahu jalan. Quran itu petunjuk bagi kita manusia. Apapun ada di Al-Quran, bahkan membacanya aja mendapatkan pahala. Nah orang yang talil Quran itu dirindukan surga. Yang kedua apa? Karena waktu yang terbatas. Apalagi wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya dari omong-omong yang apa. Kalau kita ngomong, orang ini kecewa nggak nih, orang ini tersinggung nggak nih, orang menjaga itu Pak, menjaga lisan. Min salamatil insan fi hibzil lisan. Dulu saya foto pesantren tuh ada di tulisan pintu-pintu kamar tuh, min salamatil insan fi hibzil lisan. Itu setiap pesantren itu ditulisin seperti itu. Biar supaya apa? Kita lisan, gara-gara lisan anaknya jadi yatim, gara-gara lisan istrinya jadi janda, gara-gara lisan masuk rumah sakit koja, gara-gara lisan masuk Budi Dharma. Lisan walaupun gak bertulang, maka efeknya, akibatnya luar biasa. Nah maka esensi puasa bukan hanya meniadakan nafsu, tapi mengendalikan nafsu. Makanya nafsu ini kan selalu amarotum bisu, selalu mengajak yang tidak baik. Maka dengan puasa lah, maka hadis mengatakan begini, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah lebar-lebar pintu surga oleh Allah. Surga sekarang masih kosong, apalagi ditutup rapat-rapat pintu neraka dan dibelenggu setan-setan, sehingga bulan Ramadan ini setan nggak bisa berbuat banyak Pak. Ustadz, tapi masih banyak orang yang berbuat jahat, masih banyak orang yang nggak puasa.
Kalau siang-siang hari cuman kakinya doang kelihatan. Kok kenapa Pak Ustadz? Kan setan pada dibelenggu. Berarti setannya dibelenggu, nafsunya yang gak terkendali. Maka esensi Ramadan puasa mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Dengan nafsu aja kita udah berat Pak, apalagi setan yang sudah gentayangan. Maka setannya dibelenggu dengan nafsu kita. Masya Allah, banyak orang gara-gara nafsu tadi itu masuk rumah sakit, gara-gara nafsu masuk penjara, gara-gara nafsu istrinya jadi janda, gara-gara nafsu anaknya jadi yatim. Nafsu. Maka esensi puasa Ramadan mengendalikan nafsu. Yang ketiga adalah orang yang dirindukan surga, orang yang memberi makan sepersiapan berbuka. Itu pahalanya luar biasa Pak. Ibu-ibu kalau ada makanan di rumah, kirim 3 bungkus 4 bungkus ke masjid untuk berbuka. Kenapa? Itu manfaatnya, pahalanya sama dengan pahala puasa orang yang berbuka tanpa mengurangi pahala itu. Yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka kesimpulannya bahwa sungguhnya optimalkanlah, manfaatkan Ramadan ini. Bahwa nanti insya Allah nanti kita akan terseleksi siapa yang menjadi para finalis. Kita niatkan di hati kita, kelelahan kita di Ramadan ini nanti akan diganti dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat sampaikan tentunya. Mohon maaf, akhirnya kepada Allah kita mohon ampun. Dan kepada hadirin saya mohon maaf. Sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.